tadi di bagian pertama kita sudah bicara soal wasit, sudah 3 visual tadi soal possible penalti, lalu kartu merah, lalu juga tadi soal offside. Bagaimana sudah mulai bisa menerima kenyataan bahwa wasit melakukan pekerjaannya sesuai aturan? Ya, wasit kan banyak ya. Tadi dibilang ada wasit lapangan, ada wasit VAR. Sebenarnya ketidakpuasan kita nih jadi banyak pertanyaan yang salah atau yang tidak berpihak ke kita nih wasit lapangan atau wasit VAR gitu. Sebenarnya siapa sih penentunya kan seperti tadi ikhtiarnya untuk yang kasus free kick dan kemudian possible penalti kan dia tahu ada pelanggaran, tapi kemudian wasit VAR-nya bilang cek VAR. Jadi sebenarnya siapa penentu? Wasit di lapangan. Penentu utama, ya. Tetap. Ya. Dan wasit VAR itu hanya memberi masukan. Gini, saya sih fans berat VAR. Karena menurut saya dengan majunya teknologi, sepak bola itu udah tertinggal dibanding badminton lah, tenis dan lain-lain. Sepak bola itu olahraga paling konservatif. Jadi yang lain duluan baru kita ikutan. Jadi ini sangat membantu. Ya, dengan adanya bukan VAR, jadi justru bisa dianggap ini malapetaka. Yang enggak, ini membantu, cuman yang tidak membantu atau belum membantu adalah interpretasi wasit. Karena wasit UEFA, wasit FIFA, wasit Liga Inggris, wasit Liga itu beda interpretasinya. Nggak bisa salahkan VAR dong. Oke. Di Inggris, FA Inggris memberikan kebebasan untuk wasit. Contoh kalau kena tangan belum tentu hands, ada intensional atau tidak, pasif atau enggak. Kalau di UCL lebih cepat kasih penalti. Cuman namanya sepak bola dilakukan oleh manusia untuk manusia, pasti ada slightly human error. Tujuan VAR ada untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan ini. Ya. Jadi VAR itu hanya ingin memberikan datanya, tetap saja interpretasi data dari manuver-manuver pemain diputuskan oleh wasit di lapangan. Ya. Nah kalau kita misalnya masuk ke momen gol bunuh diri, Arhan di menit ke-86 saat melawan Uzbekistan. Nah di sini ada pertanyaan juga, kenapa ini nggak VAR? Jadi ketika yang menyangkut soal Uzbek, wasitnya tidak memberikan masukan. Yuk lihat VAR, tapi ini dibiarin aja. Nah gimana Bung Budi? Karena apa namanya? Emang 100% nggak offset emang. Kan permasalahannya kan ketika dia nyundul bola itu setelah dia tendangan bebas tadi itu. Karena emang nggak offset, akhirnya dia nggak lihat VAR. Dari VAR-nya itu nggak menganjurkan untuk melihat VAR gitu ke wasitnya. Emang nggak offset itu. Jadi 100% nggak offset. Dan lagi bola itu kan disentuh oleh kiper kita, jadi nggak mungkin nggak ada offside-nya. Jadi wasit VAR itu bekerja selama 90 menit. Mereka cek. Kalau mereka merasa tidak ada yang aneh-aneh, mereka nggak call. Karena itulah makanya ini tidak juga di call untuk VAR. Ya karena ini tidak offset. There is no reason untuk call VAR. Tidak offset dan ini gol. Kenapa? Karena itu kan tadi bola ditendang, kemudian habis bola ditendang pemain semua maju. Ya. Permasalahannya pemain Indonesia telat untuk turun, sehingga kemudian bola kena Hernando Ari mental disundul. Pada saat bola kena Hernando Ari udah nggak ada VAR-VARan. Ya. Oke, kalau begitu, kalau saya misalnya ingin tolong dijawab kegusaran supporter bola yang mengatakan bahwa giliran Indonesia aja VAR. Giliran pemain Uzbek aja nggak pernah ada VAR. Gini. Kita itu diuntungkan oleh VAR loh. Gol offside Korea, VAR kita diuntungkan. Waktu lawan Korea nih ya. Red card Hapner, kita diuntungkan. Jadi it's just not fair kalau kita bilang, dan saya tidak merasa kita dirugikan. Karena memang ini salah. Nah ini kan sebenarnya nggak perlu gol bunuh diri. Dan ini setelah bola disentuh oleh Hernando, nggak ada VAR-VARan. Jadi kita berpikir dengan persepsi kita, sementara wasit berpikir dengan regulasi gitu. Itu yang kemudian membedakan. Yeah. Jadi saya saja gitu. Saya bilang waktu. Cuma bisa juga itu dibantah. Wasit juga memutuskan dengan persepsinya dia atau. Betul. Tapi dengan regulasi yang kemudian dia berdasarkan miliki. Regulasi itu yang dianggap secara textbook. Betul. Tetapi
juga supporter kan boleh dong merasa bahwa persepsi atas keputusan yang diambil wasit betul, Mbak Rohi. itu sangat tidak adil mengatakan dan berat waktu kasus lawan Qatar saya menganggap bahwa Rizky Ridho tidak melakukan pelanggaran. Itu persepsi saya gitu kan. Saya bilang ini orang nggak sengaja kok gitu kan. Tapi kan wasit melihat lain lewat VAR, yang VAR ini kan mata-mata wasit, dari 2 mata wasit kemudian ada mata-matanya di mana-mana, kemudian di call, ini ada kejadian yang lu nggak lihat loh. Apa? Ternyata tangan Arhan mengenai wasit Qatar, Rizky Ridho masuk ke pemain Qatar. Tadinya kan kita pelanggaran buat kita. Nah itulah yang kemudian kita berpikir dengan persepsi, sementara wasit mengambil keputusan dengan regulasi, itu yang membedakan. David? Iya, balik lagi kalau soal teknologi ya, tadi kita kalah jauh ya. Ya kalau mau sekarang gini lah, mungkin netizen Indonesia supaya puas sama keputusan VAR gitu, kita kirim kamera sendiri aja ke sana. Pakai kamera TLE punya TMC Polda Metro. Sebenarnya hatinya supporter Indonesia itu dirasakan juga. STY kan langsung juga protes kepada wasit, dan STY langsung datang ke wasit sepertinya protes gitu, dan kemudian wasit di lapangan juga tanpa bak bibu langsung ngeluarin kartu kuning ke STY. STY itu protes setelah pertandingan selesai atau marah, dia tidak melihat replay dan lain-lain, emosional dan dia merasa, but that's okay, itu hak STY, nggak gue permasalahkan. Cuman kita ini kan bisa menilai setelah berapa hari kemudian kita cek beberapa replay dan lain-lain. Tapi izinkan kemudian tetap ini merefleksikan kegusaran dan kejengkelan supporter bola. Ini akhirnya lihat tuh ST mungkin bisa di replay lagi, dia marah. Tapi emang wasit harus segitu galaknya pelatih Indonesia protes kemudian dikasih kartu kuning. Ini kan menambah persepsi supporter bola kita bahwa emang wasitnya ini kayak punya sentimen sama Indonesia. Jangan kartu kuning, wasit yang diusir dari lapangan itu berkali-kali terjadi every week. I know kalau wasitnya memang menjengkelkan dan pelatih. Pelatih. Iya, oke. Kalau pelatihnya memang menjengkelkan dan selalu on and on, ganggu protes. Ini kan STY cuma sekali, dan setelah beberapa kali ada hal yang dianggap sekali yang kita lihat di TV. Sebelum-sebelumnya kan kita nggak tahu dia protes berapa kali. Iya dong. Enggak, saya lihat mungkin gini, mungkin netizen lihat bahwa memang kalau kita melakukan pelanggaran kok kita langsung dapat kuning. Lalu cepat, kalau mereka melakukan kok tidak. Iya, dia protes ini karena mungkin mereka terlalu baik. Ini pelanggaran, udah pasti pelanggaran, tapi apakah itu kuning, itu bisa dipertanyakan. Lalu kan kita lihat pertanyaan berikut ini Arhan, Dinja. Ini dibiarkan jalan. Ya, play on tetap. Play on, kita tidak bisa lihat ulangannya lagi. Tapi berikutnya wasit hanya datang hanya kasih kartu kuning saja. Enggak, ini pada saat pelanggaran terjadi kita pegang bola, lihat. Iya, tuh, free ball. Kita yang pegang bola jadi advantage. Advantage betul. Bahwa setelah itu kita hilang, ini sudah diberikan advantage. Tapi kan advantage kalau terjadi pelanggaran kasar kan bisa kemungkinan dapat kartu merah. Itu yang dipertanyakan. Itu diberikan kartu merah harusnya. Harusnya. Harusnya itu diberikan kartu. Betul. Kartu kuning. Memang dikasih kartu kuning. Dikasih kartu kuning. Cuma masalahnya netizen juga ingin lihat ulangannya kenapa ini kok hanya kuning, kok tidak merah. Itu pendapat saya. Jadi itulah yang tidak diulang kembali. Kita tidak tahu, akhirnya kita terima-terima saja apa keputusan wasit. Ya, tetapi dalam konteks ini Ralf sendiri merasa harusnya cukup kartu kuning atau harusnya merah? Ini antara kuning dan merah, makanya mau lihat ulangannya tidak ditunjukkan. Tapi kalau soal ulangannya kan itu tidak terkait sama wasit sih. Ya kan wasit kan bisa bilang kalau memang dia merasa. VAR maksudnya. Oke. Mungkin VAR yang di atas melihat kan dia replay lagi pertandingan berjalan. VAR bilang ini kuning jadi nggak perlu intervensi. VAR atas itu hanya mengintervensi kalau ada possible red card. Kalau kuning. Ya makanya berarti keputusan wasit VAR itu tidak memberikan atau tidak intention untuk memberikan. Itu yang diprotes banyak sama netizen kalau kita melakukan tidak dilakukan. Kalau kita melakukan salah langsung VAR, itu pendapat saya. Mestinya, setuju, mestinya itu kenapa nggak VAR juga untuk melihat apakah itu possible kartu merah? Karena menurut wasit yang ada di atas itu nggak possible kartu merah. Itu wasit dari mana? Tapi kan VAR? Itu yang dianggap siapapun. Dari Thailand kan?
Jadi netizen lebih marah lagi. Iya. Karena dari Thailand. Karena dari Thailand. Jadi kita ini menduga-duga karena Thailand wasitnya Sivikon Pudom. Sivikon Pudom ini di Thailand. Jangan-jangan Thailand nggak suka nih kita lolos nih gitu. Karena mengalahkan prestasi mereka gitu. Tapi kenapa ini tidak bisa dianggap sebagai bahwa ya ada sesuatu yang dianggap bahwa terlepas ya. Permainan Uzbek pada malam hari itu lebih bagus. Tetapi kan juga kita tidak bisa menutup mata perlakuan wasit yang dianggap berat sebelah. Yang anggap berat sebelah itu netizen. Coach, kalau memang harus kalah nggak apa-apa kalah, tapi jangan diperlakukan seperti itu. Kalau wasit udah tapi ini problem kita sekarang gitu. Di satu sisi kita menginginkan VAR, inilah yang kemudian saya khawatirkan. Kalau nanti kita pakai VAR misalnya Liga 1 bisa jadi setiap saat minta VAR semua karena kita nggak paham soal VAR itu. Nggak paham soal regulasi. Karena tadi hanya ada 4 hal yang boleh dikenakan VAR. Selebihnya adalah ijtihad wasit di lapangan. Iya, betul. Ralf, berarti tadi kan wasit tidak adil 51%. Sekarang naik atau turun? Saya tetap masih sama. Masih 51%? Masih tipis sekali. Tipis sekali. Saya tidak begitu keras seperti netizen yang mungkin 70-80%. Ya. Saya mungkin tipis. Raf, ini patriotismenya dan nasionalismenya tinggi. Sehingga kemudian orang kalau patriotisme tinggi juga nggak bisa kemudian berusaha kita harus realistis. Kalau lawan Qatar sebenarnya kita dicurangin. Lawan yang lain-lainnya bahkan penalti oke lah. Tapi kalau dibilang kita dicurangin, mungkin wasitnya tidak bagus. Oke? Tapi kalau dicurangin kok agak berlebihan ya. Kalau dibilang mungkin nggak curang lah. Tetapi lebih pada tidak adil, not fair enough. Kalau Indonesia cepet banget dihukum. Kalau Uzbek kayaknya santai aja.